Bagaimana pandangan Presiden ke-6 Republik Indonesia mengenai ancaman resesi ekonomi yang saat ini tengah menghantui Indonesia? Bagaimana pula pandangan seorang SBY untuk menguatkan proses berdemokrasi di negara ini? Karena sesaat lagi kita akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi. Lalu apa saja aktivitas SBY sepeninggal istri tercinta Ani Yudhoyono? Saya Elvira Karunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Special Interview with Susilo Bambang Yudhoyono. Baik, dan sudah hadir bersama saya Presiden ke-6 Republik Indonesia dan juga Chairman of the Yudhoyono Institute, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Pak SBY, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Elvira. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih. Bapak hari ini menginjak usia ke-71 tahun ya Pak ya? Betul. Tetap fit, tetap sehat. Bagaimana kegiatan Pak SBY 1 tahun setelah Ibu Ani berpulang Pak? Aktivitas saya banyak, Mbak Elvira. Cukup sibuk lah dikatakan begitu. Saya ini kan sekarang tergolong PPA, pensiunan penuh acara. Sehari-hari saya tentu beribadah, mohon ridha Allah. Yang kedua, momong cucu-cucu. Ketiga, berolahraga. Karena saya menginjak usia 71 tahun, dokter melarang saya olahraga keras yang saya sukai dulu, voli misalnya atau tenis, saya dianjurkan main golf seminggu 2-3 kali. Lantas saya juga menunggui Lavani, berlatih voli setiap hari, juga sekali-kali menciptakan lagu, menulis lagu. Di samping itu, ini saya gunakan juga untuk mengikuti perkembangan dunia siang dan malam melalui televisi, sekaligus saya juga menyempatkan untuk menulis artikel dan sejumlah buku. Dan yang lebih penting, seminggu sekali saya berziarah ke makam almarhumah Ibu Ani di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Itulah keseharian saya, cukup sibuk, tetapi memang setiap hari saya masih mengenang istri tercinta yang telah berpulang ke rahmatullah, dan ini saya anggap sebagai bagian dari healing proses saya. Baik, artinya Bapak tetap produktif dan memantau apa yang tengah terjadi secara global saat ini Pak SBY. Yang menjadi fokus utama semua negara saat ini adalah penanganan pandemi. Bagaimana Pak SBY melihat penanganan pandemi khususnya di Indonesia? Saya perhatikan dan saya ikuti, Mbak Elvira, sebenarnya negara kita, pemerintah kita telah berbuat dan bekerja, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Saya amati juga rakyat kita sebenarnya memberikan dukungan yang baik. Mereka juga kooperatif terhadap pemerintahnya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Namun harus kita ingat bersama bahwa pandemi COVID-19 di negeri kita ini belum berakhir. Mari kita simak trennya. Setiap hari pertambahan jumlah kasus itu mencapai 2.000 sampai 3.000. Lantas jumlahnya sekarang hampir tembus 200.000 kasus. Jumlah yang meninggal setiap harinya bertambah sekitar 100 orang. Dan jumlahnya sudah mencapai 8.000 lebih sedikit. Tentu ini belum aman. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa pemerintah harus terus secara intensif melakukan langkah-langkah penanganan COVID-19 ini, jangan kendor, dan harus sering melakukan evaluasi dan perbaikan. Karena banyak hal yang kita pikir sudah bagus, ternyata harus diperbaiki. Itulah menurut saya bagaimana kita melihat ke depan COVID ini, dan harapan rakyat, harapan kita pemerintah makin bagus dalam menangani COVID ini. Baik. Hal lain yang juga saat ini tengah dinanti adalah vaksin. Berbagai negara termasuk Indonesia menggantungkan harapan vaksin COVID-19 akan segera ditemukan dan bisa diberikan oleh masyarakat. Apakah dengan adanya temuan vaksin ini, kita harapkan dalam waktu dekat, akan menyelesaikan permasalahan dunia, Pak SBY? Pertama-tama memang hadirnya vaksin nanti akan mengubah sejauh mana pandemi ini akan terus memburuk atau masih berkembang ke sana kemari.
Dengan asumsi tentu vaksin itu bisa diproduksi dan didistribusikan dengan baik. Artinya masyarakat sedunia itu punya akses untuk mendapatkan vaksin. Dengan catatan pula vaksin ini memang efektif ya. Karena saya mengikuti komentar atau statement dari para ahli pandemi, para dokter, bahkan WHO yang intinya jangan menganggap kalau vaksin sudah ada serta-merta pandemi akan berakhir. Lantas juga vaksin itu punya kemampuan dan batas kemampuan. Bukan obat mujarab sekali pakai langsung selesai urusan itu. Apalagi COVID-19 ini dikatakan bisa bertransformasi, bisa bermutasi. Oleh karena itu ya jangan hanya menggantungkan harapan kita kepada vaksin. Meskipun saya berharap vaksin akan menjadi game changer. Paling tidak makin memburuklah dunia kita. Tapi kenyataannya vaksin belum ada. Nggak usah kita berandai-andai dulu tentang vaksin itu, lakukan segala sesuatunya untuk menghentikan sebaran COVID sekarang ini sambil berharap tentunya vaksin segera hadir. Saya berpendapat bahwa dua-duanya dapat diselamatkan, baik itu menyelamatkan nyawa manusia maupun menyelamatkan ekonomi kita. Tidak harus memilih kita dalam hal ini. Masih bersama kami di CNN Indonesia Special Interview with Susilo Bambang Yudhoyono. Pak SBY, kita lanjutkan. Kita berbicara mengenai argumentasi. Mana kemudian yang harus didahulukan, Pak SBY? Menyelamatkan nyawa atau menyelamatkan perekonomian? Menurut Pak SBY bagaimana? Saya berpendapat bahwa dua-duanya dapat diselamatkan. Baik itu menyelamatkan nyawa manusia maupun menyelamatkan ekonomi kita. Tidak harus memilih kita dalam hal ini. Nah, yang penting adalah kita tahu prioritasnya. Kita tahu sequence-nya. Prioritasnya apa? Adalah to control the disease. Hentikan dulu penyebaran COVID-nya. Dan setelah itu dilakukanlah economic recovery, pemulihan ekonomi. Itu pengalaman dari banyak negara yang sukses menangani COVID-19 sekaligus menyelamatkan perekonomian mereka. Sebagai contoh, kalau di Indonesia ya, daerah yang tergolong merah harus dilakukan treatment yang benar dan juga pembatasan sosial yang ketat. Agar yang semula daerah itu merah bergeser menjadi hijau, paling tidak kuning. Nah, setelah menjadi hijau atau kuning, dilakukanlah reopening ekonomi kita, pemulihan ekonomi, tetapi tetap dengan kontrol yang ketat dan juga regulasi yang jelas. Dengan demikian, kalau itu dilakukan dengan baik oleh kita ke depan, insya Allah COVID bisa kita hentikan, tapi ekonomi bisa kita cegah untuk tidak jatuh terlalu dalam. Mengenai perekonomian, Pak, sejumlah negara sudah mengklaim negaranya saat ini dalam posisi resesi ekonomi. Ancaman itu juga saat ini berada di depan mata bagi Indonesia. Bagaimana menurut Pak SBY formula yang bisa diterapkan agar kita tidak terlalu terperosok ke dalam jurang resesi? Apakah kemudian pengalaman Pak SBY, formula yang dilakukan pada saat krisis ekonomi di tahun 2008 bisa diberlakukan kembali, Pak? Situasinya memang berat sekarang ini, tidak mudah. Oleh karena itu mencari kebijakan yang ideal juga tidak mudah. Tapi harus punya kita, harus punya solusi, harus punya kebijakan dan tindakan nyata untuk mencegah resesi kita terlalu dalam dan berkepanjangan. Nah, sebenarnya bisa kita lihat seperti ini. Apakah yang disebut kebijakan ekonomi? What is economic policy? Itu tiada lain adalah solutions to economic problems. Artinya apa? Mari kita bedah apa yang menyebabkan krisis ekonomi di negeri kita ini, juga di dunia. Kita mengalami krisis sekarang ini, ekonomi maksud saya, karena pandemi COVID-19 yang sangat agresif dan meluas.
Jadi sebenarnya kalau diajarkan kepada kita, ketahui masalahnya dan hilangkan masalah itu, pertama-tama memang hentikan dulu penyebaran COVID-19 ini sampai batas yang aman di negeri kita. Baru kita lakukan pemulihan ekonomi secara intensif. Nah, kalau kita bicara ekonomi itu sendiri, sama. Apa masalah ekonomi yang kita hadapi sekarang ini? Kalau saya bisa menyimpulkan 4 sebenarnya yang sangat fundamental. Pertama, pertumbuhan anjlok. Kita tahu komponen pertumbuhan dari sektor real seperti apa, dari sektor apakah consumption, government spending, investment, dan neto dari ekspor dan impor seperti apa, perbaiki di situ. Yang kedua, unemployment, pengangguran besar dan meluas di mana-mana. Harus punya cara untuk mengatasi pengangguran. Nah, yang ketiga adalah memang kemiskinan meningkat. Mengapa? Banyak saudara kita sulit memiliki penghasilan dan daya beli yang baik, termasuk karena pengangguran itu. Dan yang keempat, dunia usaha. Sebagian lumpuh, termasuk UMKM. Inilah yang harus menjadi tujuan atau sasaran pemerintah jangka menengah ke depan ini untuk melakukan economic recovery. Jadi kalau ditanya kebijakan seperti apa, ya itu. Nah, kalau ditanya apakah pengalaman mengatasi krisis 2008 dulu dapat kita pedomani atau paling tidak masih relevan, menurut saya masih. Yang membedakan krisis 2008 dengan sekarang ini, kalau dulu penyebabnya itu financial crash di Amerika Serikat dengan cepat merambat ke negara-negara maju dan seluruh dunia. Nah, kalau sekarang penyebabnya COVID-19, tapi indikator dari resesi dulu relatif sama. Oleh karena itu menurut saya bisa juga dilakukan kembali. Contohnya kebersamaan antara pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, para ekonom, dunia usaha, baik itu BUMN maupun swasta, dan pihak-pihak lain. Jadi itu penglihatan saya. Masih tentang pandemi, Pak. Banyak kemudian pihak-pihak yang menangkap ini menjadi peluang untuk berkolaborasi, menciptakan inovasi baru. Menurut Pak SB, bagaimana kemudian kondisi pandemi saat ini bisa dijadikan peluang untuk mengoptimalkan terciptanya inovasi-inovasi baru? Bisa. Memang kalau saya amati ya bahwa life after the pandemic ini di seluruh dunia akan mengalami perubahan besar. Mungkin gaya hidup, kemudian kondisi dunia usaha kita, banyak sekali lah yang akan berubah. Sebagai contoh misalnya ya, rakyat nanti di masa depan ingin mengikuti pendidikan dalam suasana yang bagus. Kemudian pelayanan kesehatan, transportasi, entertainment, juga teknologi informasi dan komunikasi, bahkan kalau terjadi pandemi lagi, mudah-mudahan tidak ya, rakyat ingin perlindungan diri yang baik, toolkit untuk perorangan maupun untuk rumah tangga. Nah, semua itu dari sisi bisnis, dari sisi inovasi adalah opportunities, peluang. Oleh karena itu, bagus kalau Indonesia juga sudah mengintip peluang seperti apa yang bisa didapatkan, baik itu negara atau pemerintah, para inovator, para ahli teknologi, dunia bisnis, dan juga masyarakat. Tapi sebelum kita bicara peluang, mari kita atasi dulu krisis sekarang ini. Kita hentikan dulu pandemi COVID-19 di negeri kita, pulihkan ekonomi, dan pada saatnya akan dapatlah kita kesempatan itu. Baik, kita nanti akan berbincang lebih lanjut Pak, mengenai bagaimana menguatkan demokrasi di Indonesia, karena sesaat lagi akan ada pelaksanaan Pilkada serentak Desember 2020 mendatang. Kita jeda dulu Pak SB, kami akan kembali sesaat lagi. Apa yang saya ikuti di seluruh dunia memang faktor manajemen dan kepemimpinan pemerintah, termasuk pemerintah daerah itu menentukan keberhasilan dalam menangani atau mengatasi COVID-19. Masih bersama saya Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Pak SB, tadi sebelum jeda kita sudah berbicara mengenai penanganan pandemi COVID-19, khususnya di Indonesia. Mari berbicara mengenai
pesta demokrasi pilkada Pak yang akan berlangsung Desember nanti. Dalam kondisi pandemi saat ini, artinya nanti akan ada transisi kepemimpinan di daerah Pak. Bagaimana kemudian Pak SBY melihat bahwa hal ini bisa memberikan dampak positif dalam percepatan penanganan COVID-19 di daerah khususnya? Apa yang saya ikuti di seluruh dunia memang faktor manajemen dan kepemimpinan pemerintah termasuk pemerintah daerah itu menentukan keberhasilan dalam menangani atau mengatasi COVID-19. Dengan asumsi bahwa pandemi ini masih akan berlangsung hingga tahun 2021 mendatang, maka peran gubernur, bupati, wali kota pasca pilkada ini juga sangat menentukan. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan yang dimiliki oleh rakyat kita di seluruh tanah air, di daerah-daerah. Ya tolong dinilai siapa-siapa yang memang cakap dan berkemampuan untuk mengatasi COVID ini di daerahnya masing-masing, di provinsinya, di kabupatennya, dan di kotanya. Mereka harus tahu kalau kandidat itu memimpin nanti, entah gubernur, bupati, wali kota, apa kira-kira kebijakan dan tindakannya. Rakyat juga harus tahu apakah sangat serius, apakah memberikan perhatian yang penuh untuk menangani COVID ini. Itu juga penting sebelum rakyat menjatuhkan pilihannya siapa yang hendak dipilih menjadi pemimpin-pemimpin mereka kelak. Dan satu lagi, ini harapan dan rekomendasi saya kepada KPU, KPUD, kalau ada debat, apakah online debate, tolong yang ditanyakan diarahkan kepada sejauh mana kepala daerah itu bisa mengatasi COVID ini, bisa memulihkan perekonomian kita, dan tentunya tugas-tugas lain yang diperlukan oleh seorang kepala daerah. Jadi bagi saya, meskipun situasinya tidak mudah, ini peluang yang baik bagi rakyat untuk tidak salah memilih pemimpin-pemimpinnya. Mengapa? Proses demokrasinya menurut saya Amerika harus meninjau kembali. Harus berbenahlah negara itu. Misalnya, sekarang ini polarisasi di Amerika Serikat tajam sekali. Apakah polarisasi politik, ekonomi, maupun sosial. Masih bersama saya, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Berbicara mengenai pesta demokrasi, kita bergerak sedikit Pak ke Amerika Serikat yang akan segera melangsungkan pemilihan presiden juga November mendatang. Siapapun yang terpilih nanti, saat ini posisinya masih belum ketahuan Pak ya, siapa yang kemudian akan unggul sementara. Siapapun yang terpilih nanti dan menjadi Presiden Amerika Serikat selanjutnya. Apa yang kemudian bisa memberikan dampak bagi hubungan kemitraan strategis Indonesia dan Amerika, Pak? Pertama-tama saya tidak mengenal baik ya, tidak bersahabat dengan Presiden Trump. Karena waktu saya memimpin Indonesia dulu, mitra saya, counterpart saya adalah Presiden Bush dan Presiden Obama. Yang saya ketahui, kedua pemimpin Amerika itu memiliki perhatian yang tinggi untuk memelihara hubungan bilateral dengan Indonesia dan bahkan punya komitmen untuk selalu meningkatkan kemitraan strategis di antara Amerika dan Indonesia. Nah, kita juga tidak tahu seperti Mbak Elvira tadi, who will be the winner, apakah Trump terpilih kembali atau Joe Biden menjadi presiden baru Amerika Serikat. Harapan saya, harapan kita, siapapun yang menjadi presiden Amerika Serikat nanti tetaplah memberikan perhatian yang cukup pada Indonesia sebagai mitra strategis Amerika Serikat. Saya ingin tentunya kemitraan strategis yang saya bangun bersama Presiden Obama dulu makin berlanjut. Indonesia negara besar juga. Kita anggota G20, terbesar ekonomi di Asia Tenggara. Sepatutnya Amerika Serikat memberikan perhatian yang baik terhadap Indonesia. Ini pandangan pribadi saya ya. Kalau Amerika hanya mementingkan kepentingan nasionalnya semata,
America First, tetapi sangat ekstrim dan berlebihan sama dengan nasionalisme sempit, tidak bagus bagi dunia. Tidak bagus juga bagi masa depan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Baik, Amerika adalah negara adikuasa, Pak SBY. Bagaimana kemudian kita melihat proses berdemokrasi di Amerika ternyata masih dihadapkan oleh banyak isu demokrasi. Melihat dari negara adikuasa ini, bagaimana contoh yang bisa kita lihat Pak SBY dalam proses berdemokrasi? Iya, tidak mudah ini untuk menjelaskannya. Tapi begini, dulu atau selama ini Amerika itu dipandang sebagai champions of democracy, sebagai contoh dan model yang baik yang dunia katanya perlu belajar kepada Amerika Serikat. Oleh banyak kalangan di dunia juga, Amerika itu dianggap menonjol dalam urusan demokrasi dan hak-hak asasi manusia, dalam bidang justice and rule of law, di bidang kerukunan antar identitas yang berbeda-beda. Itu dulu. Bahkan katanya ya enggak apa-apalah Amerika menjadi polisi dunia, global cop, supaya menegur negara-negara yang tidak benar, katanya. Meskipun saya nggak setuju juga. Nah sekarang banyak yang berpikir ulang. Mengapa? Proses demokrasinya menurut saya Amerika harus meninjau kembali. Harus berbenahlah negara itu. Misalnya, sekarang ini polarisasi di Amerika Serikat tajam sekali. Apakah polarisasi politik, ekonomi maupun sosial. Yang kedua, kita lihat juga hubungan antar ras tidak mesra. Sebagaimana yang kita ikuti bulan-bulan terakhir ini. Memburuklah. Lantas sepertinya keadilan juga ada tebang pilihnya. Dan banyak hal lah yang menurut saya Amerika tidak seperti dulu. Oleh karena itu ternyata proses berdemokrasi itu panjang. Belum tentu negara yang maju, yang matang demokrasinya selalu lulus atas ujian sejarah. Dan kita harus belajar juga untuk negeri kita, pandai-pandailah kita merawat demokrasi kita. Berbicara mengenai sistem demokrasi, banyak ilmuwan politik yang kemudian memberikan pendapatnya, argumennya. Negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi ternyata kesulitan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Pak SBY sependapat dengan itu? Saya tidak sependapat. Saya tidak setuju. Mungkin terlalu disederhanakan. Jangan sampai 1-2 kasus digeneralisasi seperti itu. Ya, kebetulan yang menjadi contoh ini negara yang demokratis dengan negara yang dianggap kurang demokratis ini menunjukkan analisis itu. Contoh, Amerika, demokrasi liberal dianggap gagal dalam menangani COVID-19. Tiongkok, semi-otoritarian, kurang demokratis, berhasil dalam menangani COVID-19 ini. Contohnya yang besar itu, tapi jangan lupa banyak negara di Eropa dan di Asia, negara demokrasi yang juga berhasil menangani COVID-19 ini. Jadi sekali lagi lihatlah secara utuh di seluruh dunia. Mungkin ya yang mengatakan bahwa lebih baguslah negara yang tidak demokratis lebih efektif menangani COVID. Mungkin ditinjau dari proses politiknya barangkali antara parlemen dengan pemerintah lebih mudah. Tidak bertele-tele, kalau terlalu demokratis lah, apalagi kalau politiknya itu terbelah, seperti Amerika contohnya. Yang kedua barangkali juga kalau negara demokratis itu atas nama kebebasan, atas nama human rights, itu rakyatnya sulit diatur, tidak selalu patuh pada pemerintahnya, bahkan sering protes. Mungkin ya. Tetapi pengalaman juga yang saya lihat sekarang selama ini, meskipun ada proses politik yang panjang, meskipun ada demonstrasi atau protes-protes, tapi penanganan COVID juga berjalan dengan baik. Dengan demikian masalahnya bukan itu. Bukan karena sistem politik, tetapi oleh banyak hal. Masalah kepemimpinan dan manajemen, masalah hubungan antara pemimpin politik dengan ilmuwan, dengan ahli pandemi, kemudian bagaimana menjelaskan kepada rakyat, berapa besar anggaran yang diperlukan, kebijakannya, dan sebagainya. Jadi lebih pada soal itulah, jadi bukan karena sistem politik, menurut pandangan saya. Oke, harapan lainnya adalah bagaimana di tengah penanganan pandemi,
kita juga bisa menjadi negara yang maju dan kuat. Bagaimana kemudian kita bisa membangun optimisme ini? Kita akan berbincang sesaat lagi. Pak SBY, tetap bersama kami akan kembali saat lagi dalam CNN Indonesia Special Interview with Susilo Bambang Yudhoyono. Bahwa Partai Demokrat itu adalah partai tengah, bukan partai kiri atau partai kanan. Kami menghormati pluralisme dan kader-kader Demokrat itu sangat majemuk, dari Sabang sampai Merauke. Masih bersama saya, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika fokus saat ini pemerintah dan masyarakat kita berjuang, survive dari pandemi, tapi di sisi lain ada harapan agar negara kita tetap tumbuh menjadi negara yang maju dan kuat. Bagaimana kemudian Pak tetap membangun optimisme itu? Cita-cita untuk menjadi negara maju bagi sebuah bangsa, termasuk bangsa kita, itu memang penting. Saya sendiri juga memiliki keyakinan, cita-cita, dan bahkan optimisme. Pada saatnya nanti Indonesia akan menjadi negara maju. Istilah saya, di abad 21 ini insya Allah kita akan menjadi negara maju. Namun perlu diingat bahwa menjadi negara maju itu bukan urusan yang sederhana. Setahun, 2 tahun, 1 dekade, 2 dekade lantas kita menjadi negara maju. Tidak seperti itu. Kalau kita bicara seperti itu seolah-olah gampang menjadi negara maju, itu namanya berkhayal, namanya ilusif atau mimpi di siang bolong. Karena menjadi negara maju itu ada syaratnya, ada perjuangan besarnya, ada tahapannya. Sehingga kalau kita ingin menjadi negara maju, harus kita persiapkan segala sesuatunya. Ambillah contoh negara-negara yang sudah maju. Itu ada proses panjang, membangun diri, mempersiapkan diri untuk menjadi negara maju. Misalnya Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, ataupun Amerika Serikat. Itulah yang perlu kita ingat kalau kita betul-betul ingin menjadi negara maju. Tetapi kita punya potensi, kita punya jalan untuk itu. Yang penting yang realistik, bagaimana kita mempersiapkan segalanya, daya saing bangsa ini, teknologi kita, pendidikan kita, semangat yang membaca untuk betul-betul pada saatnya nanti kita menjadi negara maju. Baik, dan itu harus dilakukan bersama-sama pemerintah dan masyarakat. Pak SBY, hari ini adalah hari ulang tahun Partai Demokrat juga yang ke-19. Ya. Sudah cukup senior begitu bisa dikatakan Pak, Bapak sebagai pendiri Partai Demokrat. Apa yang kemudian menjadi tantangan terberat bagi Partai Demokrat ke depannya Pak? Sebelum saya bicara tantangan terberat bagi Partai Demokrat, perlu diketahui bahwa Partai Demokrat itu adalah partai tengah. Bukan partai kiri atau partai kanan. Kami menghormati pluralisme. Dan kader-kader Demokrat itu sangat majemuk, dari Sabang sampai Merauke. Contoh, Gubernur Aceh adalah kader Demokrat. Demokrat kuat di Aceh. Gubernur Papua juga kader Demokrat. Demokrat juga kuat di Papua. Sebarannya luas, berbeda kultur, berbeda agama, aliran politik, bahkan ideologi. Nah, dengan kenyataan seperti itu, yang terberat adalah apabila di masa depan politik Indonesia itu makin terpolarisasi dan politik identitas semakin kental. Berat bagi Demokrat, kami tidak suka polarisasi itu, pilih kiri atau kanan, nasionalis atau Islam dan sebagainya. Dan ingat Demokrat itu adalah partai nasionalis religius, itu garis ideologi kami. Begitu terbelahnya, dividednya politik kita, berat bagi Demokrat nanti. Yang kedua yang juga menjadi tantangan berat bagi Partai Demokrat adalah kalau tiba-tiba di masa depan politik kita menjadi semakin oligarkis, pseudo-plutokratis, kemudian political space, ruang politik itu dibatasi, bahkan ditutup dengan sejumlah undang-undang atau peraturan-peraturan, sehingga tidak semua punya kesempatan yang sama. Itu menjadi berat
Apalagi Partai Demokrat sekarang ini tidak berada di pemerintahan. Itulah yang menjadi tantangan, tapi saya yakin Partai Demokrat sekarang dengan kepemimpinan baru, dengan semua kader-kadernya akan bersiap diri menghadapi kedua tantangan itu. Sambil berharap sebetulnya janganlah makin terpolarisasi politik di negeri kita ini dan janganlah identitas itu menjadi belahan masyarakat kita. Baik. Di sisi lain kita harus menguatkan proses berdemokrasi dan partai politik memiliki peran penting dalam hal ini. Bagaimana kontribusi Partai Demokrat menguatkan proses berdemokrasi di Indonesia? Begini Mbak Elvira, demokrasi itu sebagai sistem politik memang punya kelebihan dan kekurangannya, punya kebaikan dan keburukannya. Tetapi kita sudah memilih, pilihan kita adalah demokrasi. Oleh karena itu marilah bangsa ini makin ke depan, makin memastikan bahwa demokrasi di negeri ini membawa kebaikan bersama. Kalau ditanya lantas apa yang bisa dikontribusikan oleh Demokrat untuk mematangkan demokrasi kita, saya bisa menyebut beberapa hal. Demokrat akan terus berkontribusi agar pertama politik atau demokrasi di negeri ini makin damai, makin tertib dan tidak anarkis. Yang kedua, demokrasi kita juga makin fair atau adil, di mana memberikan persamaan kesempatan kepada semua pelaku demokrasi, equality of the opportunity. Yang ketiga, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Demokrat akan berjuang agar politik tidak semakin terpolarisasi. Jangan sampai politik identitas menjadi-jadi. Yang keempat, Demokrat juga ingin demokrasi kita ini janganlah menutup jalan atau membatasi warga negara untuk menggunakan haknya. Baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Supaya ada fairness lah di situ. Nah yang kelima atau yang terakhir ini pandangan saya, Demokrat akan terus berjuang pula agar biaya pemilu dan pilkada ini tidak semakin mahal. Dan dipastikanlah pemilu pilkada ini negaranya netral. Aparat keamanan dan penegak hukum juga netral. Sehingga menjadi adil, siapa yang punya kapasitas, siapa yang punya integritas yang bagus, siap memimpin, dialah yang menjadi pemimpin dimanapun, di pusat maupun di daerah. Baik, Pak SBY, mari berbicara mengenai aktivitas Pak SBY saat ini. Beberapa waktu lalu baru saja melakukan groundbreaking Museum SBY dan juga Galeri Seni Ani Yudhoyono. Kemudian juga menarik ini Pak, mendirikan klub bola Lavani yang akan segera bertanding juga di Proliga 2021. Apa harapan Bapak untuk kedua hal ini? Dan apakah ini artinya Pak SBY akan menepi sejenak dari politik? Harapan saya tentunya dua-duanya sukses. Benar, kami tengah membangun Museum Presiden RI ke-6 dan Galeri Seni Ani Yudhoyono di kota Pacitan, kota kelahiran saya. Saya berharap tentunya nanti pada saatnya rekaman pengabdian saya terutama 10 tahun memimpin Indonesia dengan segala suka dan dukanya, dengan segala ups and downs-nya itu bisa menjadi pelajaran bagi siapapun. Rakyat mengetahui apa yang saya lakukan, apa adanya. Demikian juga mudah-mudahan juga bisa menginspirasi anak desa dari Pacitan pernah mengabdi sebagai prajurit, kemudian mendapatkan mandat memimpin Indonesia. Bisa menginspirasi anak-anak muda untuk punya cita-cita yang besar. Itu kalau soal museum dan galeri. Nah kalau soal klub bola voli Lavani, ya saya juga berharap ini sukses dalam gelanggang Proliga tahun 2021 mendatang. Ini anak-anak dari berbagai penjuru tanah air, punya talenta yang tinggi untuk bermain voli, tapi status sosialnya sebagian dari kalangan biasa, bahkan kurang mampu, maka saya berharap betul mereka sukses dalam dunia bola voli. Nah kalau pertanyaan yang kedua, apakah ini berarti saya menepi dari dunia politik? Jawabannya benar. Tapi tepatnya menepi dari day to day politics. Politik keseharian, politik praktis, karena
Sudah ada penerus-penerus di jajaran Partai Demokrat yang pernah saya pimpin dan besarkan dulu. Saya ingin menjadi orang tua, ini juga pembicaraan saya dengan almarhumah pada hari-hari terakhirnya yang intinya ke depan kita memilih untuk tidak aktif dalam politik praktis, biarlah menjadi orang tua di negeri ini, sekali-sekali berbicara untuk kebaikan kita semua. Berbicara mengenai kebaikan kita semua, Bapak sudah memimpin bangsa ini selama 10 tahun. Sebagai seorang negarawan dan juga Bapak bangsa, apa pesan Bapak untuk masyarakat yang saat ini masih harus hidup di tengah pandemi? Ya, pertama ini pesan singkat saya, harapan saya, bangsa ini harus tetap dan makin rukun dan bersatu. Apalagi kita sedang menghadapi krisis pandemi corona dan krisis ekonomi. Karena persatuan itu adalah jembatan menuju masa depan yang sukses. Itu pertama harapan saya, pesan saya. Yang kedua adalah kalau kita ingin benar-benar menjadi negara maju, semua harus berkontribusi, semua harus mempersiapkan diri. Dengan demikian dunia baru ini di abad 21 ini dapat kita raih karena tidak akan datang dari langit dan tidak ada jalan pintas untuk menjadi negara maju. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ini pesan sederhana saya, para pemimpin di seluruh tanah air, pusat dan daerah-daerah itu mengambil tanggung jawab yang penuh mengatasi krisis ini, memimpin kita semua menuju masa depan yang gemilang. Para pemimpin harus adil dan menyayangi semua rakyatnya. Menaburkan kasih sayang kepada mereka. Jangan dibedakan karena berbeda identitas, berbeda pilihan politik, berbeda ideologi dan sebagainya. Hanya dengan cara kebersamaan pemimpin dengan rakyat, insya Allah masa depan kita akan gemilang, tentu dengan izin dan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Harapannya seperti itu. Pak SBY, terima kasih sekali lagi untuk waktu Anda berbincang dengan CNN Indonesia. Selamat ulang tahun, Pak. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Kita ketemu lagi, Pak. Semoga di lain kesempatan. Baik. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah bersama kami menyaksikan CNN Indonesia Special Interview with Susilo Bambang Yudhoyono. Saya Elvira Khairunisa. Terima kasih. Sampai jumpa.